Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami akan membahas sebuah artikel yang berjudul Recovery Enhancement of Liquid Hydrocarbons in Two-Point Control Natural Gas Processing Plant, yang artinya peningkatan pemulihan hidrokarbon cair di unit kontrol titik embun pabrik pengolahan gas alam. Saya, Larisanda Sayakti, NPM 201106312300010. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Laras Ayu dengan NPM 2010631230029. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyudi, NPM 2010631230038. Nama saya Sri Andini dengan nomor NPM 2010631230054. Judul penelitian. Pada artikel yang kami bahas, dengan judul peningkatan pemulihan hidrokarbon cair di unit kontrol titik embun pabrik pengolahan gas alam, terdiri dari nama peneliti dan alamat afiliasinya. Dengan nama peneliti Ali Jalali dan alamat afiliasinya Departemen Teknik Kimia, Politeknik Tehran, Iran. Judul artikel sendiri bersifat informatif karena memberikan informasi kepada pembacanya. Abstrak. Bagian pertama terdapat abstrak. Abstrak merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditunjukkan guna membantu seseorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisannya. Abstrak sendiri berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil karya ilmiah yang telah dibuat. Abstrak sendiri memiliki struktur, yaitu ada judul, nama peneliti, dan ada isi. Judul ditulis dengan caps lock, yaitu bertuliskan abstrak. Kemudian nama peneliti. Dalam nama peneliti, yang benar ialah tanpa menggunakan gelar, hanya saja diberikan nomor urut dengan superscript posisi center dengan ukuran font size 12 dan kemudian diharuskan untuk dicetak bold. Setelah nama peneliti, kemudian ada isi. Isi abstrak ditulis dengan posisi rata kanan dan kiri dengan jumlah kata maksimal 300 kata. Yang diharuskan memuat unsur latar belakang, metode penelitian, tujuan penelitian, sampai dengan hasil penelitian secara singkat. Kemudian ada kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel. Pada artikel yang kami bahas, dengan judul peningkatan pemulihan hidrokarbon cair di unit kontrol titik embun pabrik pengolahan gas alam, di bagian abstrak terdapat kata kunci yaitu self-refrigeration, turbo expander, penyerapan, gas cairan, dan titik embun. Metode penyerapan suhu rendah digunakan pada unit pemrosesan gas untuk mengontrol titik embun gas alam. Masalah utama yaitu penyerapan metana dalam jumlah besar secara bersamaan pada hidrokarbon berat yang menyebabkan kemurnian aliran etana dan propana rendah. Mempertimbangkan kondisi operasional, digunakan metode pemisahan 2 fase dan 3 fase untuk mengontrol titik embun di minus 23 derajat Celcius pada kondisi terbaik. Suhu ini tidak sesuai untuk titik embun dan menunjukkan jumlah hidrokarbon yang sangat tinggi dalam produk gas. Dalam studi ini, proses baru telah diperkenalkan untuk membuat titik embun cairan gas alam ke minus 85 derajat Celcius dengan teknologi sistem pendinginan. Karena sifat proses absorpsi, masalah keberadaan metana dalam produk cairan gas sangat teratasi. Dalam proses ini, gas alam memasuki turbo expander setelah melewati siklus pendinginan di minus 30 derajat Celcius dan kemudian diperluas dalam proses isotropik hingga tekanan 2896 kPa. Saluran keluar expander dengan reflux dan kondensat yang dihasilkan dari separator dingin diumpankan ke menara absorpsi dengan proses reboiler dan pemisahan. Keuntungan dari metode ini adalah mengontrol konsentrasi metana dalam aliran produk. Hasil simulasi menunjukkan bahwa proses tersebut setiap hari dapat menghasilkan 22.280 barel cairan gas dengan konsentrasi metana 0,5 mol%. Selain itu, efisiensi pemulihan propana 97,3% dan butana 99,99% dalam metode yang baru menunjukkan keunggulan luar biasa dibandingkan tren saat ini. Pendahuluan. Lalu kemudian ada bagian pendahuluan.
Pendahuluan sendiri merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi awalan kepada pembaca tentang penelitian yang dia tulis. Tujuannya yaitu untuk membangun kerangka penelitian sehingga pembaca dapat memahami bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian yang lain. Produksi dan konsumsi cairan gas alam atau NGL di seluruh dunia meningkat karena perluasan fasilitasi pengiriman dan bahan bakar yang bersih. Namun, persaingan pasar yang meningkat antara metode pemrosesan dalam biaya proses dan harga pasar. Biaya pemrosesan dibagi menjadi dua kategori, pembuangan polutan dan daur ulang cairan. Pemulihan NGL tidak hanya bertujuan untuk menghindari pembentukan fase cair selama transfer, tetapi sebagai sumber pendapatan, karena NGL produk lebih bernilai tinggi daripada aliran gas alam. Komponen yang lebih ringan NGL seperti etana, propana, dan butana dijual sebagai bahan bakar atau umpan untuk kilang dan unit petrokimia. Sedangkan komponen yang lebih berat dapat digunakan sebagai bahan baku untuk campuran bensin. Gas harus diproses untuk mencapai spesifikasi bahan bakar dan pengiriman yang aman. Oleh karena itu, profitabilitas daur ulang NGL bukan satu-satunya faktor dalam menentukan jumlah ekstraksi NGL. Gas alam mengandung komponen berharga yang ekstraksinya ekonomis sebagai cairan hidrokarbon. Jumlah komponen hidrokarbon yang lebih berat daripada etana mempengaruhi jenis proses yang digunakan untuk mengekstraknya. Cairan gas bumi dapat dipisahkan melalui berbagai proses seperti kompresi, pendinginan, absorpsi, adsorpsi, dan ekspansi. Proses turbo expander adalah proses yang paling umum digunakan untuk memulihkan etana dan hidrokarbon yang lebih berat, yang terdiri dari kolom penghilang metana, heat exchanger, separator, dan turbo expander. Sebelum desain proses, pendinginan umpan masuk ke pemisah dan pemisahannya di tangki pemisah harus dipertimbangkan. Untuk mengintegrasikan energi dan mengurangi biaya pendinginan eksternal, produk overhead, kolom digunakan dalam beberapa penukar panas dan penghilangan metana digunakan dalam penukar yang sama untuk mengurangi biaya awal pendinginan. Karena sifat hidrokarbon dalam gas alam, pemisahan dilakukan pada suhu yang sangat rendah. Turbo expander digunakan untuk menurunkan suhu dan pembangkit listrik secara bersamaan. Mengenai sifat tersebut, hasil yang lebih tinggi dapat dicapai jika temperatur yang lebih rendah dalam kontak dingin. Yang efisiensi pemulihan etana dari gas alam bergantung pada komposisi dan kondisi operasi saluran masuk. Pada publikasi ini menggunakan skema IMRAP dengan tipe penggabungan antara material dan metode dengan desain dan discussion sebagai berikut. Penulisan digabung menjadi satu tingkatan sejajar setelah pendahuluan dan sebelum kesimpulan, yang mana setelah penyampaian metode dibarengi dengan memaparkan hasil yang didapatkan. Deskripsi unit. Pengolahan gas sebagai kontrol titik embun menggunakan adsorpsi tekanan konstan, hidrokarbon berat, distilasi, beberapa produk gas tersebut, cairan, serta kondensat. Berdasarkan dokumen unit yang tersedia, pada kondisi operasi terbaik, titik embun hidrokarbon diturunkan menjadi -23 derajat Celcius, menunjukkan tingkat komponen berat yang tinggi seperti pelarut dan kondensat dengan nilai ekonomis NGL yang tinggi menggunakan metode untuk meningkatkan kembali hidrokarbon berat pada embun. Adapun grafiknya sebagai berikut. Berdasarkan diagram fase, input dan gas yang dihasilkan pada 2 kilang gas, zona fase gas mengandung sejumlah ruang besar karena adanya komponen berat pada suhu titik embun dari TB, ada potensi kondensasi dengan penurunan tekanan. Jarak antara titik A dan B merupakan penurunan titik embun hidrokarbon dari gas alam melalui penyerapan dalam produksi. Dalam studi ini menggunakan metode self-refrigeration, kami telah mendesain ulang unit kontrol titik embun untuk menghasilkan produk dengan kemurnian yang lebih tinggi dan laju aliran gas yang lebih banyak. Dalam metode ini, gas pada turbo expander mengalami penurunan suhu dan entalpi yang signifikan, sehingga gas tersebut terkondensasi. Metode ini membutuhkan kompresor uap karena penurunan tekanan.
Expander dapat mengkompensasi bagian dari tekanan yang hilang dengan menghasilkan energi yang berguna dari pemuaian gas. Deskripsi proses unit kontrol titik embun. Gas alam setelah pemrosesan dan pengembunan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama diumpankan langsung dari tray bawah ke menara, dan bagian kedua didinginkan minus 30 derajat Celcius dan dimasukkan ke kotak pendingin dari bagian tengah menara. Aliran gas alam didinginkan dan disimpankan untuk memasuki separator oleh aliran produk menara dan aliran pendingin propana yang diambil dari reservoir 102 di unit 107 di kotak pendingin. Menara kotak terdiri dari 36 baki, di mana hidrokarbon dalam gas alam diserap oleh hidrokarbon berat yang dihasilkan dari menara dehexanizer, sehingga mengurangi titik embun gas alam. Uap di puncak menara kontak sebesar 6.241 kPa dengan suhu minus 28,2 derajat Celcius masuk ke kotak dingin, dan setelah menerima panas dari aliran panas pada suhu 24 derajat Celcius keluar dan dikirim ke unit kompres. Keluaran dari bagian bawah kolom pada kondisi operasi 75.700 kg per jam, 60.241 kPa dan 6 derajat Celcius masuk ke dalam kotak dingin dan berfungsi sebagai fluida dingin. Aliran yang dinyatakan yang terbagi dalam dua bagian keluar dari cold box dengan suhu 23 derajat Celcius dan masuk ke distilasi gas alam dan unit pemisahan. Bagian distilasi dan pemisahan unit kontrol titik embun mencakup kolom depropanizer, debutanizer, dan dehexanizer. Menara depropanizer mencakup 44 baki yang bertanggung jawab untuk pemisahan propana dan hidrokarbon yang lebih ringan sebagai produk overhead. Kondensor kolom depropanizer adalah heat exchanger dengan kettle cangkang yang mengurangi suhu uap di atas kepala dengan aliran propana menjadi 10,8 derajat Celcius. Produk atas kolom dengan laju 23.040 kg per jam mengandung 50,2% metana, 20,3% etana, dan 29,5% propana. Output dari kolom depropanizer pada suhu 147 derajat Celcius dan 52.600 kg per jam diumpankan ke kolom debutanizer. Di menara desalinasi, gas cair diisolasi dari umpan yang dihasilkan sebagai produk suling dengan kecepatan 12.300 kg per jam. Kolom debutanizer mencakup 23 baki dan kondenser penuh. Komposisi produk gas cair yaitu 3,2% propana, 35,3% isobuten, 59,3% normal butana, dan 2,2% pentana. Gas cair produktif dikirim ke unit pemurnian liquid gas untuk pemurnian. Produk ini disebut raffinate dengan suhu 163 derajat Celcius dan lajunya 40.400 kg per jam. Diumpankan ke kolom dehexanizer. Selain produksi kondensat, tugas kolom lainnya adalah produksi pelarut berat untuk absorpsi dengan laju aliran 28.340 kg per jam. Kolom distilasi dehexanizer berisi tray 27 dan kondensor penuh yang menghasilkan produk kondensat dengan laju alir 12.000 kg per jam pada 430 kPa dan menambahkannya menjadi produk kondensat. Produk rafinat dengan suhu 164 derajat Celcius dan kecepatan alirannya 30.500 kg per jam didinginkan dalam pendingin udara
sampai 55 derajat Celcius untuk dikirim ke kotak dingin pada tekanan 6321 kilopascal. Aliran pelarut di kotak dingin mencapai suhu 30 derajat Celcius dan diumpankan dari bagian atas tray menara untuk melakukan penyerapan hidrokarbon. Adapun rincian tabelnya sebagai berikut. Dasar dari metode reflux pemisahan arus untuk pemulihan fluida gas. Penelitian ini menggunakan metode reflux dengan menggunakan software ASP HYSYS dengan perhitungan Peng-Robinson, seperti yang ditunjukkan pada sistem metode skema berikut ini. Inlet gas memasuki pemisah setelah pendinginan untuk memisahkan kondensasi yang dibuat. Guna mendinginkan inlet gas, gas kondensat akan bertukar panas kembali di the box pendinginan setelah ekspansi Joule-Thomson. Hal ini menyebabkan aliran menguap sebagian, kemudian aliran akan masuk ke menara distilasi demetanisasi setelah unit buang. Untuk menyediakan sebagian dari panas yang dibutuhkan reboiler, saluran keluar diambil dari menara distilasi untuk menukar panas di kotak pendingin. Setelah membantu pendinginan gas, ini akan membantu mengurangi beban panas reboiler dengan menaikkan suhunya. Perlu dicatat bahwa ketika suhu gas antara 40 derajat Celcius dan 47 derajat Celcius, aliran gas alam akan langsung diumpankan ke reboiler kolom distilasi, sehingga energi integrasi unit dapat dilakukan. Uap yang dihasilkan oleh cooled separator dibagi menjadi dua bagian. Bagian utama sebesar 70-80% memasuki turbin ekspansi dan sisa uap lainnya memasuki supercooler hingga dapat dengan cepat terkondensasi dengan tekanan tinggi. Keluaran ultracooler dari kondensor mengembunkan sebagian uap overhead dan aliran yang diambil dari tangki kembali penyedia reflux kolom distilasi demetanizer. Metode ini diambil dari bentuk kolom distilasi atau aliran reflux. Dalam prosedur reflux pemisahan ini, dengan meningkatkan rasio reflux dan menurunkan suhu, efisiensi pemulihan cairan gas akan meningkat. Mendesain ulang unit kendali titik embun sesuai dengan metode reflux pemisahan arus. Simulasi skema metode pemisahan reflux gas alam pada pengelolaan unit pabrik gas alam, yaitu sebagai berikut. Gas alam yang berasal dari dehidrasi masuk ke box pendingin dan diturunkan suhunya hingga minus 30 derajat Celcius dan memiliki laju alir 39.420 kg per jam, lalu dimasukkan ke separator pemisah untuk dipisahkan antara liquid dan vapor. Vapor dibagi menjadi dua, yaitu menuju pendingin gas alam dan menuju expander. Gas alam didinginkan hingga minus 30 derajat Celcius dengan laju alir sebesar 2896 kPa, sedangkan expander menggunakan katup Joule-Thomson dengan tekanan 4000 kPa. Aliran liquid yang berasal dari separator pendingin dikembalikan menuju box pendingin agar mendapatkan hasil pengoptimal. Perlu dicatat bahwa desain kolom distilasi mirip dengan fase lainnya, tetapi cara kontrol unit titik embun didesain ulang berbeda. Aliran 20% dari separator dingin dibawa ke heat exchanger supercooler yang terkondensasi seluruhnya hingga minus 80 derajat Celcius pada tekanan tinggi oleh aliran gas refinate yang dihasilkan dari reservoir reflux. Aliran kondensat mengembang dengan cepat karena tekanan yang tinggi oleh katup Joule-Thomson secara isoentalpis hingga tekanan 2896 kPa dan suhunya diturunkan menjadi minus 97 derajat Celcius pada keadaan kondensor. Suhu rendahnya digunakan untuk kondensasi parsial dari uap yang dibuang di atas kolom determinizer. Berdasarkan simulasi, uap overhead di kondensor didinginkan hingga minus 85 derajat Celcius, di mana 4% dari aliran yang ini terkondensasi dan dibuang oleh reservoir reflux dan disuntikan dari tray ke atas kolom. Sisa dari 80% aliran uap separator masuk langsung ke turbin expander
yang diperluas menjadi 2896 kilopascal pada kondisi isentropik. Suhu gas turun menjadi minus 69 derajat Celcius. Output dari turbin dalam mode dua fasa mengalir menuju kolom distilasi dan berpartisipasi dalam transfer massa, sehingga tidak perlu berapa banyak penurunan suhu di menara distilasi drainase demethanizer. Cara selanjutnya ditingkatkan di atas tray dan etena dan hidrokarbon berat diserap lebih baik dan lebih dari gas. Perlu dicatat bahwa dengan penurunan suhu lanjut, di mana absorpsi kolom distilasi demethanizer lebih banyak cairan yang terakumulasi, sehingga etana dan hidrokarbon berat lebih banyak dan lebih baik diserap dari gas. Dalam desain dasar untuk menara distilasi metana, dalam metode yang diusulkan, kandungan metana dalam produk Laborer Natural Gas Liquid sama dengan 0,5 mol% di seluruh desain, yang selalu diusahakan untuk tidak melebihi jumlah metana. Ini merupakan salah satu keuntungan dari metode ini, yaitu kandungan metana dalam produk cairan dijaga sangat rendah pada level standar unit pengendali titik embun yang menghasilkan produk dengan kemurnian tinggi etana dan propana. Menara distilasi berdasarkan metode ini memiliki dua larutan cairan dan uap. Produk uap di bagian atas yang mengandung 4% etana berada pada kondisi operasional minus 79,33 derajat Celcius dengan tekanan 2870 kilopascal. Produk memasuki dua kompresor bolak-balik setelah melewati kondensor, heat exchanger supercooler, dan box pendingin. Kompresor bolak-balik bertanggung jawab untuk meningkatkan tekanan aliran gas limbah hingga 6150 kilopascal, karena kompresor pertama memanfaatkan gas menjadi 3441 kilopascal dengan menggunakan pekerjaan yang dihasilkan di turbin ekspansi. Produk cairan kolom demetanisasi adalah cairan gas yang diekstraksi dari gas alam selama siklus pendinginan mandiri atau self-refrigerant. Berdasarkan hasil simulasi, produk yang dihasilkan sebesar 22.280 barel per hari yang dikirim ke unit distilasi dan separasi untuk menghasilkan produk seperti etana, propana, butana, dan gas oil. Pada gambar 4, profil konsentrasi ditunjukkan untuk 3 komponen, yaitu metana, etana, dan propana di menara absorpsi dengan reboiler dalam bentuk Kriplux perpecahan arus. Berdasarkan gambar ini, metode ini cocok untuk pemisahan etana dan hidrokarbon yang lebih berat, sehingga akan menghasilkan jumlah propana di uap bagian atas hampir nol, yang menghasilkan efisiensi tinggi untuk butana dan pentana serta senyawa berat lainnya. Untuk memvalidasi simulasi, perbandingan antara hasil simulasi dan data plan dari Dew Point Control Unit disajikan pada tabel 2 dan 3. Pada tabel 2 bisa kita lihat perbandingan antara hasil simulasi dan data proses flow diagram untuk Rich Tray kolom NGL. Kita ambil contoh nomor baki 40 pada metana terdapat proses flow diagram data 0,9130 dan simulasi hasil 0,9130. Pada etana terdapat proses flow diagram data 0,0409 dan simulasi hasil 0,0407. Sedangkan pada propana terdapat proses flow diagram data 0,0015 dan simulasi hasil sebesar 0,0015. Kita lihat juga pada tabel 3 perbandingan antara hasil simulasi dan data proses flow diagram untuk perampingan produk NGL. Kita ambil contoh pada metana, data proses flow diagramnya sebesar 0,0050 sedangkan pada hasil simulasinya sebesar 0,0050. Sama ya perbandingannya. Pada etana, data proses flow diagramnya sebesar 0,4294, hasil simulasinya sebesar 0,4086. Di sini ada perbandingan, tetapi perbandingannya tersebut tidak begitu besar ya. Kita ambil contoh lagi pada propana sebesar 0,304 sedangkan pada hasil simulasinya sebesar 0,3173.
Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut, hasil simulasi dan data proses flow diagram dalam kondisi yang sesuai. Akhirnya, analisis ekonomi dan energi dari proses yang dirancang berhasil dilakukan dengan perangkat lunak, Aspen HYSYS, dan hasilnya ditunjukkan sebagai berikut. Pada tabel 4 bisa kita lihat rincian analisis ekonomi untuk proses yang disarankan. Jenis biayanya mulai dari total biaya modal dalam US dollar nilainya sebesar 18.977.200 hingga ada total biaya terpasangnya sebesar 10.332.700. Bisa kita lihat juga pada tabel 5 perincian analisis ekonomi untuk proses yang disarankan. Ada properti. Total utilitas sebenarnya 18.010.000, targetnya 8.955.000, tabungan tersedianya 9.050.000, persen dari aktualnya 50,26. Ada utilitas pemasangan sebenarnya 3.375.000, targetnya 0, tabungan tersedianya 3.375.000, persen dari aktualnya 100. Hingga ada emisi karbon. Sebenarnya 0, targetnya 0, tabungan tersedianya 0, persen dari aktualnya juga 0. Kerangka karya ilmiah selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan. Tidak hanya itu, kesimpulan juga dapat menjadi suatu pembahasan akhir yang menjadi perhatian akhir dari suatu karya tulis. Jadi, kesimpulan dalam artikel tersebut yaitu dalam studi ini, unit kontrol titik embun dari pabrik pengolahan gas didesain ulang dengan arus metode reflux. Investigasi proses saat ini berdasarkan diagram fase menunjukkan bahwa proses penyerapan dalam minyak dingin tidak memperoleh pemulihan yang diinginkan. Terakhir, pada kondisi pengoperasian terbaik, titik embun hidrokarbon dalam gas yang dihasilkan menurun hingga minus 23 derajat Celcius. Sedangkan efisiensi pemulihan etana, propana, dan butana masing-masing 13,22%, 56,2%, dan 92,5%. Ditentukan bahwa integrasi kotak pendingin dengan aliran dingin yang dihasilkan kondensat. Kondensat diproduksi oleh separator dingin. Kebutuhan refrigen tambahan dihilangkan dan suhu gas alam diturunkan menjadi minus 37 derajat Celcius. Penurunan suhu gas pada proses reflux bersamaan dengan aliran reflux 949 kmol per jam dari suhu minus 85 derajat Celcius menuju penyerapan etana dan hidrokarbon barat pada kolom distilasi dan meningkatkan pemulihan propana 97% dan butana 99,99%. Jadi, hampir semua propana dan butana terserap dari gas alam diproduksi dari reboiler. Keunggulan lain dari penelitian ini adalah pengurangan kandungan metana dalam NGL pada proses pemisahan hingga 0,055 molal tidak mempengaruhi produksi produk dengan konsentrasi etana dan propana. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Tujuan utama dari daftar pustaka ini adalah untuk menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seorang penulis saja, tetapi juga mendapat rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang lainnya. Adapun manfaatnya yaitu untuk mengarahkan pembaca suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujukan-rujukan lain yang berkaitan dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah. Bisa kita lihat daftar pustaka pada artikel ini. Yang pertama namanya yaitu M. Nakaiwa, lalu kita balikan menjadi Nakaiwa, M. Di sini ada keterangan et al. Yang artinya lebih dari 3 orang. Lalu tahun penerbitnya tahun 2010 yang berjudul Parameters Analysis and Optimization of Ideal Heat Integrated Distillation Columns dengan jenis karya Computer and Chemical Engineering, volumenya 25, nomor penerbitnya 4, halamannya mulai dari 737 hingga 744, dan tertera juga nomor DOI, di mana arti dari DOI itu digital
Object Identifier yang merupakan alamat unik sebagai pengenal suatu dokumen elektronik yang bersifat permanen. Terima kasih telah menonton video pemaparan artikel dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.